Shalom adik-adik. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan, boleh kasih love, bisa kasih jari love-nya. Oke, hari ini kita mau saat teduh bersama, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu yang indah ini Tuhan, sungguh waktu yang spesial tiap kali kami bisa spend time waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Oh Jesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, amin, Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati kita katakan, aku mengasihi, amin, Engkau. Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita angkat tangan kita katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan ku renungkan siang dan malam. Dan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih tinggi lagi, dengan segenap hati kita nyatakan ini di hadapan Tuhan. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan kami pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami mau menyenangkan Engkau dalam setiap hari kami, dalam setiap hidup kami. Kami rindu menyenangkan Engkau, melakukan kehendak-Mu Tuhan.
Kiara laba shikiana makaya nama yara laba kaya rabo. Oh ya nama shikiana mayara na. Kami mau mengasihimu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami dan kekuatan kami. Kami mengasihimu, kami mau mengerti isi hatimu. Oh ya ralaba shikiana makaya rabaso. Dengan lembut ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Taruh tanganmu di hatimu, katakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu dan Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu dan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Itu doa kami ya Tuhan setiap hari. Kami mau terus didapati menyenangkan hati-Mu. Itu tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami hidup untuk rencana-Mu di hidup kami. Kami hidup untuk kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Bentar kami mau baca Alkitab. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik buat kami. Firman Tuhan itu berguna, menjagai, dan membangun kehidupan setiap kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca Alkitab sama-sama ya. Di 2 Raja-Raja 9. Kalau kalian ikut I Love My Bible, nanti kalian bisa baca lengkapnya ya, satu pasal. Tapi kali ini kita baca dulu ayat 1 sampai 10. Yehu menjadi raja Israel, 2 Raja-Raja 9. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Ayat yang ketiga, kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul, lalu ia berkata, ada pesan kubawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baasa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari.
Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar mengenai bagaimana respon kita waktu kita menerima firman Tuhan, menerima nasihat, menerima tuntunan, menerima perintah yang datangnya dari Tuhan. Bisa jadi lewat Alkitab yang kita baca, kita diingatkan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan sesuatu, atau juga lewat orang tua kita, atau lewat pemimpin rohani di CG, kita diingatkan, atau bahkan ketika kita sendirian, tapi hati kita sedang salah, kemudian Roh Kudus ingatkan kita, nasihati kita, sampaikan firman Tuhan untuk kita lakukan. Pada saat itu respon kita hendaklah seperti yang kita pelajari dari ayat Alkitab ini. Sama seperti waktu Nabi ini menerima sebuah pesan. Pesan ini tuh bukan dari Nabi Elisa, ini bukan keinginannya Nabi Elisa, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Maka Nabi muda ini bergerak cepat, ya. Dia melakukan apa yang difirmankan lewat Nabi Elisa. Ada sebuah perintah, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Kita lihat ya, yang pertama, lakukan firman Tuhan dengan tepat. Oke, lakukan firman Tuhan dengan tepat. Tepat itu artinya tidak separuh-separuh, tidak menguranginya, tidak cuma pilih yang gampang, yang susah enggak mau, tapi benar-benar lakukanlah firman Tuhan itu dengan tepat. Sampai step-stepnya atau langkah-langkahnya kan diajarkan. Nanti kamu ya ambil buli-buli, lalu tuangkan. Oh, sebelum itu orang yang akan diurapi ini disuruh ajak keluar dulu. Jangan di tengah teman-temannya, masuk ke ruang tengah waktu sendirian, dan lain-lain. Dan Nabi ini melakukannya tepat seperti apa yang Nabi Elisa katakan. Melakukan firman Tuhan dengan tepat itu akan baik buat kita. Melakukan firman Tuhan tepat dengan tidak mengurangi sedikit pun, itu akan membuat kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Contoh, kalau Tuhan minta kita jujur, mengaku dosa, kita sudah punya keberanian untuk mengaku. Ayo waktu mengaku semuanya. Bukan ada yang ditutup-tutupi sebagian, karena yang itu nanti tambah dimarahin. Jadi ngaku dosanya atau ngaku kesalahannya sedikit aja, yang ini aja. Itu namanya kurang tepat. Kalau lakukan firman Tuhan, yang pertama, lakukan firman Tuhan dengan tepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Nabi muda ini kita belajar apa? Lakukan firman Tuhan dengan cepat. Ternyata benar loh, Tuhan itu juga bilang lewat Nabi Elisa, kalau kamu sudah lakukan firman Tuhan ini, buka pintu, lari, dan jangan berlambat-lambat. Jadi ada firman Tuhan tuh yang kita perlu lakukan dengan cepat, bukan cuma tepat, tapi cepat. Artinya apa? Kita perlu segera melakukannya. Lihat ya, kalau di Nabi muda ini kejadiannya, kenapa kok harus cepat-cepat? Karena kalau dia tidak cepat-cepat, musuh bisa tahu. Musuh bisa tidak suka. Maka ketika dia cepat dikatakan buka pintu lalu langsung membuka pintu lalu lari, maka dia selamat. Dia setelah melakukan tugasnya, dia pun selamat. Ada kebaikan Tuhan waktu kita tidak menunda-nunda melakukan perintah Tuhan. Kakak mikir ya, kenapa kok kita tuh sebaiknya nggak nunda kalau kita melakukan firman Tuhan? Biasanya orang yang menunda melakukan firman Tuhan itu tidak jadi melakukannya. Kalau misalnya ada dorongan firman, lakukan langsung, cepat, gerak cepat. Jangan ditunda. Karena biasanya kalau kita tunda, kita pikir-pikir dulu, pikiran kita selalu membuat kita tidak jadi melakukan firman Tuhan. Makanya jangan menunda, ya. Dan percayalah, waktu Tuhan minta kita lakukan itu dengan segera, penundaan itu hanya akan membawa keburukan dalam kehidupan kita. Coba deh, jangankan tentang firman Tuhan. Mengerjakan tugas aja kalau kita tunda-tunda, kita bisa buru-buru mengerjakannya. Kita bisa menumpuk-numpuk dengan tugas yang baru dan yang lainnya. Kalau dalam hal sehari-hari saja, menunda bisa mendatangkan keburukan, apalagi menunda melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau kita menerima perintah Tuhan, menerima nasihat dari firman Tuhan, lakukan dengan tepat, lakukan dengan cepat, gerak cepat. Oke, siap ya? Lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati, seperti Nabi muda ini ya. Ayo kita berdoa sama-sama.
Kalau ada di antara kalian yang tahu, iya ya, kemarin baru ada baca Alkitab ini, didorong untuk melakukan sesuatu, jangan takut. Jangan banyak mikir. Kalau itu firman Tuhan, segera lakukan. Dan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan taruh di hati kita. Dan milikilah damai sejahtera, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama, angkat tangan sama-sama Tuhan. Kami yang memiliki perintah Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang bukan biasa-biasa, tapi dengan kualitas yang terbaik. Kami pelaku firman yang cepat, kami pelaku firman yang tepat ya Tuhan. Kami tidak mau berlamban-lamban dalam melakukan perintah Tuhan. Kami tidak mau berlambat-lambat dalam menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau berlambat-lambat dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kami percaya itu baik buat kami ketika kami segera melakukannya dan melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Beri kami hikmat, beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah dengar hari ini firman hari ini tentang melakukan firman Tuhan dengan tepat dan juga cepat. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa ternyata nggak ada hal baik loh kalau kita menunda, ya kan? Karena itu adik-adik hari ini yuk kita mau menjadi pelaku firman. Bukan hanya melakukan firman saja, tapi juga ketika setelah kalian melakukan firman Tuhan, yuk mulai diceritakan ya. Kalian bisa cerita loh di CG Kids, kalian bisa sharing, kalian bisa kesaksian firman apa yang sudah kalian lakukan. Kalian juga bisa mengetikkan kesaksian kalian di kolom komentar. Kakak tunggu ya. Bye-bye. Bye, God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.